Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Sore ini ketemu keluarga Bang Aziz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan semua ya. Mudah-mudahan niatnya Bapak, Ibu, keluarga di sini apa yang dialami dapat cobaan penyakit baik medis maupun non medis ya. Mudah-mudahan asbab doa ya, kesungguhan kita kepada Allah benar-benar mau sembuh karena Allah. Mudah-mudahan Allah angkat masalahnya ya. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan kesehatan, kesembuhan, tidak ada lagi penyakit yang lain insyaallah. Amin ya. Saya sebelum mulai saya kasih beberapa nasihat saja nih. Saya pahamkan dulu sedikit. Tadi saya perlu tahu rentetan cerita mimpi itu hanya sebagai apa ya, ciri-ciri ya. Mimpi binatang, mimpi menakutkan, mimpi yang serem-serem itu kan datangnya dari jin ya. Kalau mimpi baik itu dari Allah ya. Itu hadisnya begitu Bang ya. Jadi kita yakini seperti itu. Rentetan seperti ini sepertinya tadi hampir semuanya mimpinya ular ya semuanya ya. Saya buka dulu. Kalau kita punya kebiasaan, mungkin leluhur kita, kakek nenek kita atau mungkin bapak kita pernah melakukan punya jimat atau punya pegangan atau suka dulunya pasang sajen sama seperti warga sebelah kita ini kan. Maka ini sudah ada perjanjian sama jin. Ini ngasih makan. Kalau ini tidak diputuskan kepada Allah, maka satu. Nanti kalau kita meninggal, siapapun itu yang meninggal, kita sebabnya, maka anak cucu akan diganggu. 7 turunan tidak selesai. Selama tidak ada yang memutuskan karena Allah. Memutuskan itu ya tauhidnya bagus, ya syariatnya bagus semuanya. Karena itu tidak kuat di diri kita, dia pindah saja. Pindah kepada keluarga kita, ke anak cucu kita. Itu yang diganggu yang baik-baik supaya rusak. Nah ini resikonya nih. Resikonya kalau kita pernah mengalami hal seperti itu, saya harus sampaikan karena hari-hari saya menghadapi seperti ini. Resikonya anak cucu yang tidak mengerti apa-apa, kalau kita tidak niatkan untuk dibuang, tidak habis-habis nanti ya. Oke. Itu aja pembuka. Kemudian saya kasih nasihat aja beberapa. Nomor 1 ya, ruqyah ini kan bukan apa sesuatu yang menakutkan, tapi ini sunatullah, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh sahabatnya. Kalau kita ada sakit, maka obatnya adalah Al-Quran ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu dasar utamanya ya, bahwa Al-Quran adalah obat, penyembuh, rahmat bagi orang yang beriman. Nah ini kita nih beriman tapi kan ragu-ragu. Kita beriman tapi lemah ya. Nah, karena lemah inilah pintu masuk jin. Karena lemah ya, bisa karena penyakit tiba-tiba dia bisa masuk dari situ. Bisa juga sebab lain ya. Kemudian jika kita banyak masalah, sakit berat dan lain-lain tak sembuh-sembuh, balikkan lagi. Wa idza maritu fa huwa yasfi. Jika kita sakit, pasti Allah yang menyembuhkan. Ikhtiar itu dibolehkan yang halal. Maka salah satu yang halal adalah ruqyah. Ya, karena ruqyah adalah doa. Yang pakai binatang ya tak boleh lah, yang haram-haram tak boleh. Tapi kita menyandarkan kepada ruqyah salah juga. Berarti menyandarkan ke makhluk itu Bang, tak boleh. Ini masuk wilayah yang syirkiyah jadinya, karena menyandarkan kepada peruqyahnya. Bukan, hari ini kita hanya mau minta pada Allah. Pembuka aja ya. Baik. Nomor 1 saya akan nasihat nih, jangan ada prasangka selama hidup kita. Ini berat ini. Jangan ada prasangka, jangan mencari kesalahan orang, jangan menceritakan keburukan orang. Ini ayat satu paket. Jika ini dilakukan di dalam hidup kita, mohon maaf, ini nasihat untuk saya, untuk kita semua. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kita sesama muslim saling mengingatkan, gitu ya. Kalau ini ada di dalam diri kita saat ini, berhenti untuk suudzon, berhenti untuk cari kesalahan orang, dan berhenti untuk menceritakan keburukan orang. Karena Allah, bukan karena meruqyah. Saya nasihatin betul-betul. Kenapa? Karena ini poin pentingnya. Kalau kita ini ada prasangka seperti ini, maka sering sakit kepala, tidak sembuh-sembuh.
Kepala bisa dipukul, kepala bisa diikat sarafnya, kepala bisa diremet otaknya. Karena apa? Jin tahu letak lemah kita ada di situ. Oke, jika itu ada hari ini berhenti ya, karena Allah. Yang kedua, abang, kakak, ibu, lapangkan pikiran kita, lapangkan hati kita untuk bisa memaafkan siapa saja yang salah kepada kita. Ini berat bang. Kita minta maaf itu gampang bang, tapi memaafkan orang lain tidak gampang. Karena kalau betul-betul bukan dari hati, lillah kepada Allah, tidak gampang. Ya, saya sampaikan, lapangkanlah hati kita dan pikiran kita untuk memaafkan siapa saja karena Allah. Karena kita mau datang kepada Allah itu hanya cari ampunannya kan. Turunlah ridhonya Allah insya Allah. Kalau tidak diampuni cemana Allah nggak ridho. Ya, maka hubungan kita hablum minan nas diperbaiki dulu, maafkan semua orang. Yang ketiga, Bapak Ibu abang kakak, kita ini tempat lalai ya, kita tempat lalai kepada Allah. Maka poin yang nomor 3 ini, betul-betul lah kita mengakui diri kita ini makhluk yang lemah, diri kita ini makhluk yang banyak dosa kepada Allah. Nomor 3 inilah ketulusan hati kita, betul-betul mengakui kita salah kepada Allah. Insya Allah 3 saja nasihat saya ya. Tadi penyakitnya masing-masing, ada yang sakit kakinya, ada yang sakit lidahnya, mungkin abang kakak punya semuanya. Kerasnya hati itu juga salah satu bagian jin yang mengganggu kita untuk menjadi pemarah terus ya. Orang yang pundaknya berat itu gampang marah. Orang yang pundaknya terasa tidak nyaman, gampang emosi. Orang yang sakit pinggang juga begitu, gampang emosi. Jadi itu salah satu ciri-ciri diri kita sudah ada gangguan. Kalau pundak kita ini berat, gampang capek. Ya, insya Allah itu aja nasihat saya. Satu, tadi jangan prasangka, jangan cari kesalahan orang, dan jangan menceritakan karena Allah ya, berhenti. Yang kedua, apa tadi? Melapangkan hati untuk memaafkan siapa saja karena Allah. Yang ketiga, mengakuilah bahwa kita ini banyak dosa kepada Allah. Insya Allah niatkan kepada Allah untuk sehat ya, untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. 2 ya. Niatkan saja, tidak apa-apa ibu ya. Ibu dengar insya Allah. Niatkan untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ya. Dan satu lagi, minta sama Allah untuk memutuskan jin nasab atau jin yang pernah kita melakukan perjanjian sama jin ya. Minta sama Allah. Itu saja niatnya. Silakan dalam hati. Kami bantu doa. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu nggak bisa. Karena ini semuanya firman Allah. Insya Allah siap. Silakan diniatkan kepada Allah untuk masing-masing yang punya masalah. Semoga Allah angkat semuanya. Semoga sore ini Allah ridho dengan apa yang diniatkan Bapak, Ibu, Abang, Kakak karena Allah ya. Saya bantu doa aja. Insya Allah silakan diniatkan, kami bantu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu mau muntah? Boleh minta kantongnya. Sebentar. Istighfar ya, abang kakak. Ya, Bang Sajin. Kamu sebentar. Istighfar ya, ini enggak main-main ya. Putuskan. Keluarkan semuanya. Putuskan hubungan sama iblis. Putuskan. Urimat alaikumul maitatu wa khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Urimat alaikumul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Putuskan semuanya sihirnya. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina aahadtum minal musyrikiin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina aahadtum minal musyrikiin. Putuskan semuanya. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hancurkan sihirnya.
yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fatatanahuma. Oke. Kita bicara baik-baik ya. Kita bicara baik-baik. Insyaallah. Kamu yang di tempat ini atau sama bapak? Sama bapak? Astagfirullah. Sejak kapan sama beliau? Sejak kapan di badannya? Silakan. Sudah lama. Kamu di badannya sendiri atau ada yang lain? Delapan. Banyak. Kamu pemimpinnya? Allahu Akbar. Kamu masuknya? Ada, abang? Ada juga. Ada juga semuanya. Allahu Akbar. Semuanya ada. Kamu masuknya dari mana? Makanan? Oh, gitu. Ya. Kamu nyamankah di badannya selama ini? Tidak nyaman. Terus kenapa tidak keluar-keluar? Tugas belum selesai, Pak Ustaz. Oh, dapat tugas. Siapa yang ngasih tugas? Rahasia. Kamu ada terikat sama dukun? Rahasia juga. Oh, gitu kah? Nah, tugasmu apa nih belum selesai? Iya, tugasmu apa? Hah? Buruk. Apa tuh buruknya? Semua keluarganya habis. Oh, mau menghabisi keluarga ini. Tugas ini selesai. Oh, jadi kamu ditugaskan untuk membunuh keluarga ini. Ya, mau menghabisi. Dapat apa sih kamu? Dapat makan ya? Banyak. Makananmu apa dulu? Terikat sama orang? Apa tuh? Rokok. Oh, gitu. Dapat makan dari rokok. Terus keluarkan. Putuskan. Semuanya. Ya, putuskan kemusyrikannya semuanya. Sihir yang kamu pasang, hancurkan semuanya karena Allah. Tidak kuat, Pak Ustaz. Tidak kuat. Oke. Tidak kuat lama-lama. Ya sudah, aku ajak nih. Kamu tahu kami mau ke sini? Tahu. Kamu tahu Islam? Tahu? Apa yang kamu tahu tentang Islam? Harus kami bunuh? Oh gitu ya. Kamu musuh benar sama Islam nih ya. Dengar Bang Sajin. Siapa yang menciptakanmu? Aku tanya sungguh-sungguh, aku nggak main-main. Kalau kamu lebih hebat dari Allah, ya, dengar nih. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengar Jin. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah hanya Islam. Ya, karena kau masih kafir. Aku kasih nasihat sungguh-sungguh. Ayo, Pak Ustaz. Kamu tahu, kau tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa. Insya Allah, mati hidup urusan Allah. Tugas saya hanya nasihatin saja. Baik. Aku ajak kamu untuk tobat saja. Baik. Oke. Panas. Ya sudah, panggil semua teman-temanmu yang mau masuk Islam. Panggil semuanya. Yuk bersyahadat yuk. Berhenti. Istighfar. Panggil kawanmu semuanya yang Allah mudahkanmu masuk Islam atas izin Allah. Bukan kehendak saya. Silakan, yang lain-lain mau gabung masuk Islam silakan. Sudah hadir semuanya? Berapa jin yang mau masuk Islam? 4.
400 423 dalam ruangan ini dalam ruangan. 21. Oh, di dalam rumah ini 21, yang lainnya dari luar. Oke, dari tetangga kanan kiri banyak. Ini sekarang gabung mau masuk Islam, masya Allah. Kamu pemimpinnya nih? Ya udah ikutin nih, bersyahadat nih. Ya. Ashadu Ashadu Kamu sungguh-sungguh mau masuk Islam? Lapangkan hatimu, ikutin. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hancurkan. Semua hancurkan duhulnya. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma Masya Allah. Istighfarlah. Minta ampun sama Allah. Masya Allah. Ya, baru saja. Kenapa? Salaman. Oh, kamu mau minta maaf. Jauh, ibu lagi tidak bisa. Ya, kamu ngomong saja. Pasti dimaafkan. Ngomong saja. Yang selama ini kamu nggak apa-apa, Pak. Ibu lagi tidur, nggak apa-apa. Yang saja. Yang aku tanya, yang terjadi dengan dirimu apa nih setelah kamu bersyahadat nih? Apa? Silakan, atas izin Allah. Hari ini kamu dimudahkan Allah untuk taubat ya. Kamu ada ganggu ibu kan? Berganti baju semua, Mas. Berganti baju semua? Maksudnya gimana? Masuk kulit yang bersisik pun berubah. Kalian bersisik, memang kalian apa wujudnya? Ular. Perhatikan. Oh, gitu. Terus, kamu ada cahaya kah? Allahu Akbar. Selama ini kamu tidak mengenal ini? Allahu Akbar. Terus, seperti ini. Kami bercahaya semuanya. Kamu ada cahaya sekarang? Kecil. Allahu Akbar. Seiring kamu beriman kepada Allah, kamu menjalankan syariat Allah, insya Allah cahaya iman lebih besar. Apa yang kamu rasakan nih? Setelah kamu bersyahadat, selama ini kamu bertahun-tahun tidak mengenal Allah. Kamu tidak tahu kalau mati nanti kamu tak beriman, tempatnya di neraka, kamu tidak ngerti. Apa? Kamu minta maaf sama yang kamu ganggu. Bapak, Ibu, nih jinnya nih minta maaf nih Pak. Iya, saya maafkan. Allah Akbar. Tuh dengar sendiri tuh. Kamu memusuhi kami seumur hidupmu sampai dunia kiamat. Lihat nih Islam seperti ini, tidak ada benci kepada makhluknya Allah, nggak ada. Itu ingat tadi ya, dendam nggak boleh kita nih ada benci sama orang. Sama Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat dia dapat hidayah karena kelembutan hati. Kita mendakwai dengan baik. Allahu Akbar. Bang Sajin, aku mau tanya, kamu ada pasang sihir ke ibu kah? Semua di sini.
Kamu sihir semuanya. Ini khususnya ibu yang ada di lidahnya kamu sihir kan? Asbab. Asbab, kamu apain lidahnya tuh sampai ketusuk-tusuk? Kamu apakan? Tak apa-apa, ibu sudah memaafkan, insya Allah, izin Allah. Kamu apain tuh? Saja. Kamu pasang jarum. Astagfirullah. Tujuannya? Hah? Tak bisa makan. Astagfirullah. Termasuk di lehernya juga? Astagfirullah. Ini sama kakak nih yang sebelah kanan saya nih, yang hidungnya suka berdarah terus, sinus. Asbab. Asbab juga, diapain tuh? Enggak. Oh, kamu pasang di hatinya, kamu sihir di hatinya. Apa tujuannya? Sedih. Kamu bikin dia sesak. Oh, kamu apain tuh sesak tuh? Kamu peluk. Oh, gitu. Karena sedihnya, kamu di situ dapat makan. Terus di pikirannya kamu apain? Oh, jadi prasangka. Oh, sedih berkepanjangan. Terus kayak gitu. Oke, ini untuk datuk nih, untuk datuk yang kakinya sakit terus? Enggak. Memang sakit. Kamu ada ganggu di matanya? Enggak juga. Oh, jadi kamu ganggu ke ibu ya. Jadi keluarga ini akan kau hancurkan. Ini sama kakak sebelah nih, sebelah kiri. Kamu apain tuh? Oh, kamu sihir di mulutnya juga. Apa yang kamu lakukan sihir di mulut? Kamu apain? Ini dengarkan ya, ini tidak main-main ya. Oh, sering dibuat marah. Kamu apakan tuh sihirnya tuh? Kamu bisikin. Oh gitu, supaya marah terus. Tujuannya apa kamu bikin marah terus? Merusak hubungan keluarga. Oh, kamu tahu ya, kamu mau bawa ke anak durhaka ya, sehingga kamu mau ajak mereka semuanya. Kakak beradik, kamu adu domba semuanya. Allah. Baik Bang Sajin, dengarkan nih. Dengarkan semua ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudhillakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu benar-benar taubat kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Kamu mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maka tempatnya di surganya sama seperti kami. Karena kami yakin, kami beriman kepada Allah, itulah kunci kami. Kami yakin bahwa surga janjinya Allah bagi orang yang beriman. Yang kedua Bang Sajin, kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Kalau sudah paham, kamu sholat, taat hanya kepada Allah, bukan kepada iblis. Yang ketiga nih, lihat hari ini atas izin Allah kamu dimudahkan Allah untuk taubat, untuk mengenal Islam, untuk kembali lagi kamu mengakui adanya Allah yang menciptakanmu. Dakwai bangsa, kenalkan Islam, ajak mereka masuk Islam, kembali bertobat kepada Allah. Paham Bang Sajid? Jika kamu menjadi pendakwah di bangsamu, Masya Allah, sangat mulia kedudukanmu di mata Allah. Masih mau mengganggu keluarga ini? Tidak. Masih mau dipanggil iblis? Tidak. Baik. Masih keluar. Kita lah. Silakan boleh ya. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Allahu Akbar. Masya Allah. Abang kakak yang dirahmati Allah, tidak ada kekuatan ya dari kami yang tidak ada, sedikit pun tidak ada. Kita hanya bersandar kepada Allah. Hari ini semua yang ganggu ya. Ini kita tidak boleh ya mencari siapa yang masang, siapa yang nyuruh, tidak boleh ya. Lihat tadi kita disuruh dihancurkan keluarga ini ya. Ini nggak main-main nih. Karena ada iman aja semuanya ya. Allah kuatkan kita ya. Mudah-mudahan ya sehat semuanya. Nah, ini jangan diulang nih. Perbuatan yang musyrik ya, lihatnya mulai dari ini. Yang kedua, bentengi diri kita sungguh-sungguh dengan menjaga ya, supaya tidak mempan sihir, jin juga kafir itu juga tidak masuk lagi ke badan kita. Nomor 1, jaga sholat 5 waktu tepat waktu karena Allah, bukan karena usaha, bukan karena kita kepingin dilihat orang taat, bukan karena Allah. Yang kedua, zikirnya diselesaikan. Kita selesai sholat, zikirlah yang diajarkan Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mau tambah lagi ayat kursi silahkan ya, itu sesuai. Yang ketiga, zikir pagi petang diamalkan mulai hari ini sampai mati. Karena itu kalau kita perang itu seperti baju besi, Bang. Nah, itulah benteng ya. Luar biasa manfaatnya daripada zikir pagi petang. Lanjutannya, tingkatkan amal soleh dan ibadah kita sungguh-sungguh. Bukan hanya ibadah saja yang meningkat, amal solehnya kita tingkatkan. Bantu saudara yang susah, bantu tetangga yang susah. Harta kita ada sebagian haknya orang lain, itu perintah Allah. Keluarkan saja karena Allah. Allah yang jaga. Ya, Masya Allah. Terakhir tutup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka kalimat ikhlas inilah apa yang kita lakukan kepada Allah. Benteng sesungguhnya, tak tembus di sihir, tak tembus juga jin ganggu kita. Paling dia ganggu kita hanya di luar-luar, tidak akan dia bisa mampu di badan kita. Ini penting, tak perlu datang ke dukun sedikit pun ke musyrik semuanya. Inilah benteng sesungguhnya. Ini kakak, abang, jaga hubungan suami istri, jaga hubungan suami istri. Karena yang diganggu suami istri yang sah, tujuannya marah. Ya kan, nanti kalau udah marah sini sakit, pinggang sakit, tujuannya hubungan suami istri tak baik, itu tujuannya marah, cerai. Ini aja nasihat saya, mudah-mudahan ya kita terjaga, dikuatkan Allah dengan iman kita. Betul-betul jin itu lemah ya. Faqatilu awliya syaiton inna kaida syaitoni kana dhaifa. Yakinlah bahwa jin itu lemah, jangan sampai mengganggu iman kita. Ya, ini aja nasihat saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, tadi yang merasa ada sihir, tadi yang sudah Islam disampaikan kan ya, sihir di mulut tujuannya ya. Berikutnya hati-hatilah dalam berusaha. Hati-hati, kita masih ada orang tua. Ayo sama-sama rukun. Enak nih, satu keluarga bisa masuk surga semua kalau kita rukun ya. Insyaallah. Mohon maaf kurang lebih, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.